Gelandang Persib Bandung, Deddy Kusnandar, menyambut positif program pemusatan latihan atau training camp, TC, yang sedang dijalani tim di Thailand. TC ini dijadwalkan berlangsung hingga 27 Juli 2025 dan menjadi bagian penting dari persiapan menuju kompetisi Liga 1 musim ini. Menurut pemain yang akrab disapa Dado ini, TC bukan sekadar latihan fisik dan taktik, tetapi juga momen penting untuk mempererat kekompakan tim, terutama karena Persib kedatangan lebih dari 10 pemain baru musim ini. TC ini sangat penting untuk membangun chemistry. Kami butuh waktu untuk saling mengenal, membangun kedekatan, bukan hanya di lapangan tapi juga di luar lapangan, ujar Dado. Selama di Thailand, para pemain tidak hanya menjalani sesi latihan intensif, tetapi juga banyak menghabiskan waktu bersama, mulai dari makan bersama, diskusi tim, hingga aktivitas santai di hotel. Hal-hal sederhana seperti itu, menurut Dado, punya dampak besar dalam membangun kekompakan. Kalau tanpa TC, kami paling bertemu 2-3 jam saat latihan. Tapi di sini kami bareng seharian, bisa ngobrol, bisa bercanda, dan itu bikin suasana tim jadi lebih hangat, tambahnya. Dado juga menekankan bahwa kebersamaan yang terbentuk selama TC bisa menjadi modal penting bagi Persib menghadapi musim kompetisi yang panjang dan penuh tantangan. Semoga setelah dari Thailand, kita pulang ke Bandung dengan tim yang lebih solid, satu hati, dan siap berjuang bersama untuk target musim ini, tutup Dado dengan penuh optimisme. Nama Robby Darwish kembali menjadi sorotan setelah tampil gemilang dalam kemenangan tipis 1-0 Timnas U23 Indonesia atas Filipina pada laga kedua Grup A Kejuaraan ASEAN U23 2025, Jumat malam, 19 Juli, di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Meski skor akhir menunjukkan laga yang ketat, kontribusi Robby begitu besar dan krusial. Bukan dari tendangan bebas atau umpan matang, tapi dari sebuah lemparan ke dalam yang tak biasa. Umpan jarak jauhnya menciptakan kekacauan di lini belakang Filipina hingga memaksa bek Jaime Rosquillo mencetak gol bunuh diri di menit ke-23. Gol itu menjadi satu-satunya yang tercipta di pertandingan tersebut. Dan dari situlah, Robby dinobatkan sebagai Man of the Match, penghargaan layak untuk pemain yang terus konsisten bersinar di setiap laga. Sebelumnya, gelandang berusia 22 tahun ini juga tampil impresif saat Indonesia membantai Brunei 8-0, dengan sumbangan 2 assist. Dengan gaya bermain energik dan umpan-umpan akurat, Robby membuktikan bahwa ia bukan sekadar pelengkap skuad, tapi motor permainan yang tak tergantikan. Namun, di tengah sorotan dan pujian, Robby memilih untuk tetap membumi. Alhamdulillah bisa kembali memberikan kontribusi positif. Tapi ini bukan kerja saya sendiri. Ini hasil dari kekompakan tim dan semua staf pelatih, ujar pemilik nomor punggung 6 itu dengan rendah hati. Ia pun tak mau terlena. Baginya, perjalanan masih panjang dan masih banyak yang harus dibuktikan. Jangan cepat puas. Terima kasih atas dukungannya. Semoga proses ini terus membawa saya dan tim ke arah yang lebih baik, tutup Robby. Dengan semangat dan konsistensi seperti ini, Robby Darwish tampaknya siap melangkah lebih jauh, bukan hanya untuk Persib, tapi juga Garuda Muda. Penyerang anyar Persib, Sadil Ramdhani, masih menjalani sesi latihan terpisah selama pemusatan latihan, TC, di Thailand. Meski belum bisa bergabung penuh dengan tim, Sadil tetap menunjukkan semangat tinggi untuk pulih total dan menyatu dengan skuad Pangeran Biru. Saat ini, kondisi fisik Sadil sudah membaik dan berada di angka 80%. Ia pun terus menjalin komunikasi intens dengan tim medis Persib demi mempercepat proses pemulihan. Saya masih rutin konsultasi dengan fisioterapi dan sudah mulai latihan di gym. Jadi saya berharap dalam beberapa minggu ke depan kondisi saya bisa benar-benar siap dan jauh lebih baik, ungkapnya optimistis. Meski belum turun ke lapangan bersama rekan-rekannya, Sadil tidak tinggal diam. Ia punya target khusus selama TC ini, yaitu membangun kebugaran sekaligus memperkuat kekompakan tim yang berisi banyak wajah baru. Kami harus menjalani pramusim seperti ini untuk bisa menyatukan semua pemain agar jadi satu tujuan. Dan tentu, chemistry harus dapat. Seperti apa yang menjadi prinsip pelatih, bisa kami jalani dengan baik, tambah Sadil. Bagi Sadil, pramusim bukan sekadar soal fisik. Ini adalah momen penting untuk menyesuaikan diri, memahami karakter permainan tim, dan membentuk chemistry yang solid demi menghadapi kompetisi mendatang. Persib Bandung kedatangan amunisi baru. Bek timnas Irak berdarah Denmark, Frans Putros, telah resmi bergabung dalam pemusatan latihan tim di Thailand. Pemain berpengalaman ini mendarat di Bandara Internasional Suvarnabhumi, Bangkok, Minggu pagi, 20 Juli 2025, setelah menempuh perjalanan dari Copenhagen, Denmark. Putros tiba dengan penuh semangat. Dalam pernyataannya, ia mengaku sangat antusias dan tidak sabar untuk segera berlatih bersama rekan-rekan barunya di skuad Pangeran Biru.
Saya senang bisa bergabung dengan Persib dan menantikan untuk segera berlatih bersama. Saya menantikan untuk jumpa dengan semua rekan setim, ujar Putros singkat. Bek kelahiran Aarhus, 14 Juli 1993 ini sebelumnya bermain untuk Port FC dan mencatatkan 93 penampilan, menyumbang 5 gol dan 7 assist. Rekam jejaknya yang impresif di Liga Thailand diharapkan bisa memberikan ketangguhan tambahan di lini belakang Maung Bandung. Frans Putros resmi diperkenalkan sebagai pemain Persib pada 16 Juli 2025 melalui cara unik dan elegan, melalui karangan bunga yang ditempatkan di kawasan ikonik Jalan Asia Afrika, Kota Bandung. Kehadiran Putros menjadi tambahan penting bagi Persib yang tengah bersiap mempertahankan gelar juara Liga 1 untuk musim ketiga secara berturut-turut. Kombinasi pengalamannya di level internasional dan semangat barunya bersama Persib menjadikannya sosok yang layak dinantikan di musim ini.